Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan masuk ke pertemuan kedua kita setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang poin A, yaitu mengenal pola bilangan. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas poin B, yaitu ragam atau jenis pola bilangan. Masih di bab tentang pola bilangan ya nak. Ragam pola bilangan ini sebenarnya ada 3, namun pada pertemuan hari ini akan ibu bahas 2 dulu karena materinya panjang. Langsung saja, yang pertama, ragam pola bilangan itu adalah pola bilangan persegi atau kita singkat dengan PN. Nah, P itu ialah pola bilangan persegi, kemudian N ini ialah suku ke N atau suku ke berapa. Nah, ingat penulisannya P-nya besar, N-nya itu kecil di kaki si P. Nah, di sini sudah ada pola bilangan persegi. Anggap saja yang kotak-kotak ini merupakan kartu. Kemarin udah ibu bilang ini sebagai suku pertama atau U1. Kemudian yang ini sebagai U2-nya, kemudian ini sebagai U3-nya, kemudian yang ini sebagai U ke-4. Nah, berarti suku pertama atau U1 pada pola bilangan persegi ialah 1, kemudian U2-nya ialah 4, suku ketiga atau U3-nya adalah 9 dan seterusnya. Nah, untuk memudahkan kita dalam menentukan pola bilangan persegi, ada rumus yang bisa kita gunakan, yaitu PN atau pola bilangan persegi sama dengan N kali N sama dengan N kuadrat. Nah, untuk apa rumus ini? Rumus ini bisa kita gunakan misalnya nanti ditanyanya ialah suku ke-12 misalnya. Jadi kita tidak perlu menggambarkannya lagi, tinggal kita masukkan ke rumusnya saja. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan rumus ini untuk membuktikan apakah benar jumlah kartu pada suku pertama itu ialah 1, kemudian pada U2-nya itu adalah 4 dan seterusnya. Oke. Untuk yang pertama U1, maka N-nya itu sama dengan 1 karena dia kan dasarnya ialah UN, dimana N itu ialah suku ke berapa dia atau suku ke N. Bisa jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di sini untuk U1 maka N-nya itu ialah 1. Coba kita masukkan ke rumus. Berarti di sini ialah P, N-nya diganti dengan 1. Kita pakai rumus ini ya nak. Nah, sama dengan N-nya lagi-lagi diganti dengan 1 kali N lagi, N-nya 1 sama dengan 1 kali 1 ialah 1. Bisa kita lihat ya, untuk U1 pada gambar ini terbukti ialah 1, banyak kartunya. Nah, sekarang kita coba yang U2-nya. Maka N-nya itu sama dengan 2. Sekarang kita tinggal masukkan ke rumus. Rumusnya ialah PN. P, N-nya adalah 2. Sama dengan N kali N. Berarti 2 kali 2. Sama dengan 4. Kita lihat lagi U2-nya. U2-nya banyak kartunya itu ialah 4, maka terbukti lagi. Jadi seperti itu ya cara memasukkan ke rumus. Nah, sekarang U3, maka N-nya itu sama dengan 3. Berarti P, N-nya diganti dengan 3 sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, kita lihat di U3-nya, maka banyak kartunya itu ialah 9. Nah, kemudian pada U4, berarti N-nya sama dengan 4. Berarti P, N-nya diganti dengan 4 sama dengan 4 kali
4. 4 kali 4 sama dengan 16. Kemudian U5-nya seperti itu juga. N-nya sama dengan 5. Berarti kita gantikan P5 sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25. Nah, di sini udah nggak ada gambarnya. Kalau kita gambarkan gambarnya lagi, itu sangat besar sudah gambarnya ya. Oke, dan seterusnya. Jadi, fungsi rumus ini ketika misalnya dikasih N-nya itu dalam jumlah yang besar, misal kita mau cari suku ke-12-nya, misal U12, maka N-nya sama dengan 12. Setiap ada N diganti dengan 12. Itu sama dengan 12 kali 12 sama dengan 144. Berarti kita dapat menyimpulkan bahwa pola bilangan persegi itu terdiri dari 1, kemudian 4, kemudian 9, kemudian 16, kemudian seterusnya sampai dia N kuadrat. Nah, jadi ini dia tidak akan berubah, tetap dia suku pertamanya itu adalah dimulai dari 1, suku keduanya 4, suku ketiganya 9, suku keempatnya 16, dan seterusnya sampai N pangkat 2. Lebih jelasnya kita akan masuk ke contoh soal nomor 1. Pada pola bilangan persegi, tentukan suku ke-12 dengan menggunakan rumus. Nah, berarti menggunakan rumus ini ya. Nah, berarti yang diketahui pertama ialah suku ke-12, berarti N-nya itu ialah 12. Nah, ya, kemudian berarti yang ditanya ialah pola bilangan persegi atau PN berapa. Nah, tinggal kita masukkan saja ke rumus. Rumusnya ialah PN sama dengan N kali N. Nah, N-nya itu ialah 12. Berarti tinggal ganti aja N-nya dengan 12 sama dengan 12 kali 12. Hasilnya adalah 144. Selanjutnya contoh soal yang nomor 2. Nah, diketahui suku ke N pada pola bilangan persegi ialah 196. Maka tentukan banyak bilangan N-nya pada pola bilangan tersebut. Nah, yang ditanya sekarang ialah N. Maka kita coba jawab. Di sini yang diketahui pertama ialah 196 ini berlaku sebagai PN dia di sini. Sama dengan 196. Maka yang ditanya ialah N-nya sekarang. Oke. Kita coba jawab. Sama, kita masih menggunakan rumus PN sama dengan N kali N. Nah, di sini karena PN-nya yang diketahui, maka PN-nya akan kita ganti dengan 196. Ini PN-nya 196 sama dengan N kali N. Karena N kali N itu ialah N kuadrat. Nah, karena kita mau cari N aja, maka kuadrat ini harus kita pindah. Nah, ketika suatu aturan pindah ruas, maka yang terjadi ialah kebalikannya. Misal, Ibu contohkan. Ya, ingat, ini ialah ruas sebelah kiri, ini ialah ruas sebelah kanan. Nah, yang pemisahnya ialah tanda sama dengan. Maka seandainya di sini dia di sebelah kanan dia positif, maka ketika dia dipindahkan ke sebelah kiri jadinya negatif. Tanda kalau misalnya di sini kuadrat, maka ketika dipindahkan ke sebelah kiri dia menjadi akar. Nah, jadi di sini
akar 196 sama dengan, di sini tinggal n aja karena kuadratnya udah kita pindah. Akar 196 itu ialah 14, otomatis n-nya adalah 14. Biar mudah kita baca, maka kita balik aja, kita tukar n-nya sebelah sini sama dengan 14 sebelah sini. Kalau ditukar tandanya tidak berubah ya nak. Untuk soal yang nomor 3, soal berikut berkaitan dengan pola bilangan persegi, maka tentukan yang A-nya adalah suku ke-15 dan suku ke-20. Kemudian yang B-nya selidikilah apakah benar P15, hasil dari P15 ditambah hasil P20 itu sama dengan P25. Nah, kita coba kerjakan dulu yang A-nya. Kita menentukan dulu suku ke-15. Suku ke-15 berarti n-nya itu sama dengan 15. Kita masukkan ke rumus. Pn sama dengan n kali n. N-nya kita ganti dengan 15 sama dengan 15 kali 15 itu adalah 225. Kemudian kita cari satu lagi suku ke-20. Ini yang pertamanya, yang kedua. Suku ke-20 berarti n-nya itu sama dengan 20. Kita masukkan ke rumus Pn sama dengan n kali n. N-nya kita ganti dengan 20 sama dengan 20 kali 20 sama dengan 400. Nah, kita udah dapat suku ke-15-nya itu 225, suku ke-20 itu 400. Nah, untuk soal yang B, selidikilah apakah benar hasil dari P15 ditambah dengan P20 itu sama dengan P25. Nah, di sini baiknya kita cari dulu hasil dari P25, baru nanti kita lihat apa dia sama hasilnya atau tidak. Nah, P25 maka sama dengan 25 kali 25. Ini udah masuk ke rumus ya nak. 25 kali 25 sama dengan 625. Nah, sekarang kita selidiki apakah P15 itu ketika ditambah dengan P20 sama dengan hasilnya P25. Nah, P15 sudah kita cari tadi ialah 225 ditambah P20-nya adalah 400. Kemudian P25 udah kita cari juga, yaitu 625. Nah, 225 ditambah 400 hasilnya ialah 625. Di sebelah sini juga 625. Maka terbukti bahwa P15 ketika ditambah dengan P20 hasilnya ialah P25. Ini pembuktian yang namanya ya. Selanjutnya kita masuk ke ragam pola bilangan yang kedua, yaitu pola bilangan persegi panjang atau lambangnya itu ialah R sebagai pola bilangan persegi panjang, kemudian ada N-nya. Di sini sudah ada titik-titik yang mewakili pola bilangan persegi panjang, di mana ini merupakan U1-nya, kemudian ini merupakan U2-nya, kemudian ini U ketiga, kemudian ini U keempat, di mana suku pertama atau U1-nya ialah 2, suku kedua atau U2-nya itu ialah 6, suku ketiganya 12, suku keempatnya 20, dan seterusnya. Nah, di sini sama seperti pola bilangan persegi, kita diberikan rumus pola bilangan persegi panjang untuk mencari suku-suku yang nantinya tinggi. Misalnya nanti disuruh tentukan U20 misalnya. Jadi kita tidak perlu menggambarnya lagi, tinggal kita masukkan saja ke rumus. Rumusnya ialah Rn sama dengan N buka kurung N tambah 1. Nah, buka kurung ini itu tandanya kali ya.
Di sini sedikit Ibu jelaskan bahwa tanda kali itu dia tidak selalu silang aja. Tapi tanda kali itu bisa jadi dia tanda titik, bisa jadi dia tanda kurung. Nah, bisa jadi juga tidak ditulis. Kalau misalnya jumpa angka dengan angka, misalnya 3 kali 3, maka biasa digunakan tanda kali yang silang. Tapi kalau misalnya berjumpa huruf dengan huruf, biasanya digunakan itu tanda kurung, seperti contoh ini. N, kemudian N tambah 1, biasanya digunakan tanda kurung. Misalnya jumpa antara huruf dengan angka, contoh misalnya 3 kali N, maka yang digunakan ialah tanda titik. Bahkan terkadang kalau misalnya jumpa angka dengan huruf, itu tidak ditulis lagi tanda kalinya, langsung dia 3N, itu udah bermakna kali. Nah, itu ya harus diingat karena kita selalu pakai ini. Jadi tanda kali itu ada yang silang, ada titik, ada tanda kurung, ada terkadang tidak digunakan, terutama pada perkalian angka dengan huruf. Sekarang kita ingin melihat apakah pola bilangan persegi yang di atas ini sudah sesuai ketika kita masukkan ke rumus. Nah, kita coba misal pada U1, maka ingat N-nya sama dengan 1. Tinggal kita masukkan ke rumus. Rumusnya Rn sama dengan N kali N tambah 1. Nanti setiap ada N diganti dengan 1. Oke, kita coba. R1 sama dengan 1 buka kurung 1 tambah 1 sama dengan, nah kerjakan dulu yang di dalam kurung ya nak. Nah 1, ingat kerjakan dulu yang di dalam kurung. 1 tambah 1, 1 tambah 1 itu ialah 2. Kita tulis sini sudah ada 2. Kemudian di sini tanda kurungnya itu bisa kita gantikan dengan kali saja, karena sudah berjumpa angka dengan angka. Berarti 1 kali 2 sama dengan hasilnya 2. Nah, di sini sudah terlihat ya, U1-nya itu ialah 2. Nah, sesuai ya, U1 sama dengan 2. Nah, sekarang kita coba yang U2-nya. U2 maka N-nya sama dengan 2. Kita masukkan ke rumus. Nah, setiap ada N diganti dengan 2. Berarti R2 sama dengan N-nya ganti lagi dengan 2. N dikali buka kurung N tambah 1, berarti 2 tambah 1. Nah, 2 ini kita turunkan. Kerjakan dulu yang di dalam kurung. 2 tambah 1 sama dengan 3. Di sini tanda kali. Nah, kurungnya diganti dengan kali. Maka hasilnya ialah 2 kali 3 6. Nanti bisa dicoba lagi untuk U3, U4. U3 dan U4 itu sama caranya. Dan sekarang Ibu ingin cari yang U12-nya. U12. Maka N-nya itu sama dengan 12. Dan kita masukkan ke rumus. Setiap ada N diganti dengan 12. Sama dengan N, berarti 12, buka kurung, 12 tambah 1. Sama dengan, 12-nya tetap diturunkan dulu. Kerjakan yang di dalam kurung. 12 tambah 1 sama dengan 13. Di sini tanda kali. Maka hasilnya ialah 1, 5, 6. Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk ke contoh soal nomor 1. Pada pola bilangan persegi panjang, tentukan suku ke-9 dengan menggunakan rumus. Maka di sini kita coba jawab. Yang diketahuinya ialah
suku ke 9. Berarti N-nya sama dengan 9. Yang ditanya di sini ialah pola bilangan persegi panjang suku ke 9. Berarti R9. Nah, kita coba jawab. Rumusnya ialah Rn sama dengan N kali N tambah 1. Nah, setiap ada N diganti dengan 9. R9 sama dengan N-nya ganti 9, buka kurung, 9 tambah 1. Nah, selanjutnya 9 ini diturunkan dulu, kemudian tanda kurung diganti dengan kali, karena sudah berjumpa angka dengan angka. 9 tambah 1 sama dengan 10. Nah, 9 kali 10 sama dengan 90. Selanjutnya contoh soal nomor 2. Tentukan jumlah bilangan 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah titik-titik sampai 22 suku. Nah, coba kita jawab. Di sini diketahui suatu bilangan, penjumlahan suatu bilangan 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah titik-titik sampai 22 suku. Maka 22 ini dia ialah sebagai N-nya. Maka kita menggunakan rumus yang ini. Berarti kita ambil sama dengan N buka kurung N tambah 1. Maka setiap ada N kita ganti dengan 22. Kita bisa buat di sini. Langkah selanjutnya 22 buka kurung 22 tambah 1. Nah, kita kerjakan dulu yang di dalam kurungnya, maka 22-nya tetap, kemudian kali 22 tambah 1 ialah 23. 22 sama dengan 506. Sekian materi dari Ibu, semoga bermanfaat. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.